inilah Mazda CX-60, mobil termahal Mazda, termewah dan katanya merupakan karya seni dari Mazda. Ada beberapa hal yang membuat kita berpikir untuk beli mobil ini ya. Salah satunya adalah harganya yang hampir 1,2 miliar. Inilah beberapa alasan Anda harus beli mobil ini. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Sekarang kita bicara mengenai eksterior CX-60. Mobil ini yang katanya merupakan karya seni dari Mazda, memiliki bahasa desain visual noise yang di-cut sama sekali ya. Jadi memang banyak bagian dari mobil ini yang dibuat ngumpet atau mungkin di-remove ya, malah dihilangkan. Contohnya nih, sekarang kalau kita lihat langsung dari bonetnya ke depan, wipernya nggak kelihatan ya. Itu adalah salah satu ciri dari visual noise yang di-remove oleh Mazda. Kita lihat memang di sini grillnya sangat besar di depan, ada logo Mazda yang besar dengan ada kamera. Di sini ada sensor parkir 1, 2, ini udah 360 ya. Dengan lampu yang LED, proyektor LED dan DRL. Di sini sudah modelnya ini heartbeat sequential LED ya. Jadi bukan seperti yang jalan kiri ke kanan, tapi ini seperti dari jantung manusia yang sedang berdenyut. Jadi cukup keren. Di sini ada air vent dan sini ada sensor. Dan fog lamp-nya itu pindah ke sini katanya. Karena mereka ingin menghilangkan visual noise atau hal-hal yang tidak perlu pada bodi CX-60 ini. Ya, sekarang kita bicara ban ya. Roda menggunakan velg berwarna hitam karena ini adalah tipe Kuro. Kalau tipe Elite itu dia menggunakan velg yang two-tone, ada silvernya. Menggunakan ban 235/50 ring 20. Jadi cukup besar ya dan sangat pas untuk sebuah SUV. Dan yang sangat menarik di sini adalah ada tulisan inline 6. Ini menunjukkan kalau mobil ini menggunakan mesin 6 silinder dengan model ada frame warna hitam ya tadi karena Kuro ya. Jadi kalau misalkan Elite ini warnanya lain lagi. Dan memang lihat kita bonetnya ini agak memanjang ke depan, agak mancung. Kelihatannya apa? Jadi kelihatannya mobil ini mesinnya besar. Itu yang kayaknya dijual banget sama Mazda. Kita lihat ya, di sini semuanya clean. Ya. Tadi bahasa visual noise yang dihilangkan itu membuat mobil ini menjadi cukup clean, tidak terlihat apa-apa. Kalaupun ada ya sangat minim ya. Kayak roof railnya nggak ada, kayak di bawahnya ini rata gitu ya, nggak terlalu keluar. Di sini juga nggak ada lubang kunci, nggak ada tombol apapun. Tapi ini masih kelihatan ya dia belum flat ya. Bagian belakang kita lihat memang bentuknya juga minimalis ya, ala Mazda. Cuma memang yang agak berubah itu adalah hal-hal yang tadi memang banyak dikurangi supaya tidak terlalu banyak aksesoris ya, kelihatannya seperti itu ya. Kita mulai dari atas saja. Di sini ada spoiler, di sini ada lampu rem, ada defogger, ada wiper, dan ada logo Mazda yang agak kecil ya dengan lampu yang sudah LED dan ada logo CX-60 all wheel drive ya. Jadi tapi tenaganya itu dari rear wheel drive ke semua roda, membuat mobil ini jadi all wheel drive. Dengan di sini ada logo e-Sky Active G. Ini adalah logo e-Sky Active G pertama di Indonesia karena ini adalah mobil hybrid Mazda pertama. Kita lihat ke bawah, di sini ada sensor parkir dan ada diffuser warna hitam yang sekali lagi sangat sederhana ya. Dan di sini ada knalpot yang sayangnya itu dummy. Aduh, tanggung banget ya karena knalpot aslinya itu dia dibuang ke bawah. Dan di sini lagi-lagi warna hitam karena ini adalah tipe Kuro. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Ya, sudah bisa menggunakan kaki ya, asal kita memegang kuncinya yang seperti ini. Kita lihat di sini sangat lega ya, pasti lebih lega dibandingkan dengan CX-5 dengan ada komposisi bangku di tengah itu 40, 20, 40 dan bisa kita lipat dari sini. Jadi kita nggak perlu dorong, hanya tarik dari sini dia akan langsung rata ke depan ya. Bagian ini juga ada 2 tuas dan yang tengah ini bisa saya tarik sehingga bisa turun sendiri. Dan di sini kita lihat bagasi yang cukup luas dengan lampu warna putih, juga ada power socket. Dan kalau kita lihat bawah di sini ada ban serep. Nah, inilah menu utama kita. Yang di bawah bonetnya CX-60 ada apa? Ada sebuah mesin berkapasitas 3.300 cc, 6 silinder inline, turbocharged, mild hybrid, 24 valve dengan tenaga 285 horsepower dan torsi 450 Nm pada RPM 2000 hingga 3.500. Mesinnya kita lihat ya, ini memang besar sekali. Kalau saya buka seperti ini kelihatan, tapi ya harus lama-lama ya karena panas. Ya. Ini mesinnya juga kayak mesin dulu ya, longitudinal ke sana karena memang ada 6 silinder. Jadi truk AC itu butuh space yang agak panjang ke sini ya. Ya, sekarang saya ada di interior mewahnya CX-60 ya. Memang saat kita masuk ke mobil ini kemewahannya itu langsung terpancar ya, karena
semua lekukan, semua bentuk yang ada di dalam ini terlihat itu sangat dipersiapkan dan desain dengan sangat baik ya. Karena ini tipe Kuro ya, jadi memang dashboardnya kita pegang ini bahannya itu terbuat dari suede warna coklat, sedangkan untuk yang tipe Elite itu dia berbahan warna putih ya. Sekarang kita bahas yang tipe Kuro. Di sini ada stitching ya, dan AC-nya ini di tengah dengan ada garis yang melengkung, dan AC-nya yang ada di sebelah sini tentu saja dengan digital, dengan tambahan banyak sekali tombol analog yang menurut saya itu sangat membantu. Dan sudah auto climate kiri dan kanan, ini bisa dipisah. Misalkan yang sebelah kiri mau lebih kencang atau sebelah kanan yang lebih panas bisa di set. Dan di sini ada tombol juga untuk jok. Ya, ini adalah ventilated seats. Jadi kiri kanan kalau kita nyalakan nanti joknya ini mengeluarkan angin. Ya, jadi sini kalau saya pegang ini ada angin keluar nih. Di sini saya pegang juga ada angin keluar, gunanya apa? Untuk mendinginkan tubuh yang duduk. Jadi ini fitur yang sangat mewah. Lalu kita lihat ke atas di sini, sun visor-nya ada vanity mirror dengan ada lampu putih di atasnya ya. Terus di sini ada untuk kacamata, dan di sini ada lampunya untuk ke kiri dan ke tengah, dua-duanya nyala ya. Terus sebelah sini di bagian passenger juga sudah ada kaca dan ada lampu. Ya, kita di sini pegang udah halus dengan head unit yang sangat melebar ya. Jadi tidak terlalu besar, jadi lebih melebar. Sayangnya dia belum touchscreen, karena apa? Karena semua kontrolnya dari sini ya. Jadi kita putar di sini, ini seperti Mazda lainnya sih ya. Yang punya Mazda pasti tahu banget. Di sini ada informasi, hiburan, komunikasi, navigasi, dan setting ya. Untuk informasi kita bisa ngeset untuk efisiensi BBM, di mana kita bisa gunakan untuk memonitor aliran energi dari mesin maupun dari baterai. Ini umum ya pada sebuah mobil hybrid nih pasti ada. Terus di sini ada tombol hazard, start stop engine. Di sini terus di sini ada drive mode. Tulisannya di sini mid drive ya. Di sini bisa normal, sport, dan off road. Ya, jadi bukan eco tapi off road ya. Ini MID-nya pun sudah total digital. Kalau kita lihat default settingnya itu dia menuju ke speed di tengah. Kita lihat itu ada maksimal speednya 260 km per jam. Apakah bisa nyampai dengan 3300 cc 6 silinder hybrid? Kemungkinan besar ya bisa nyampe speed sedemikian rupa ya. Sebelah kanan ada bahan bakar dan juga ada temperatur. Ini adalah sebuah meteran yang zaman sekarang itu sudah jarang sekali diperlihatkan, tapi di sini ada, dan di sebelah kirinya ada RPM. Kalau kita tekan untuk Eye Active Sense-nya ya, di sini tombolnya ya. Nah, dia akan berubah nih. Nah, ini saya ada untuk lane assist ya. Dan di sini pun ada setup untuk active cruise control ya. Terus di sini ada info, di sini kita bisa nyalakan active sense-nya ya, dari sini yang tombol sebelah kiri. Dan di sini untuk telepon, angkat telepon, dan ini untuk mengontrol head unitnya umpamanya kita ingin mengganti musik. Yang untuk musik, mobil ini sudah menggunakan 12 speaker Bose. Jadi untuk audio saya udah coba, emang suaranya nggak sembarangan sih emang. Ini mungkin salah satu suara mobil terbaik standar ya. Maksudnya bawaan pabrikan suara udah begini sih, ini oke banget ya. Nah, terus kita di sini ke bawah. Di sini udah nggak suede lagi, di sini plastik ya. Nah, dengan laci yang biasa aja sih menurut saya. Dan di sini kita lihat ada bentuk AC-nya ini pojok kiri dan pojok kanan yang memang didesain dengan sedemikian rupa gitu ya. Walaupun dia desainnya miring ke atas, tapi kelihatannya itu nggak out of place gitu. Dan kita sekarang ke tengah, ke tuas transmisinya itu dia modelnya kecil sekali seperti ini ya. Jadi untuk PKR itu kita tinggal tekan tombolnya dan kita tinggal ke kiri, ini langsung reverse untuk nyala. Kamera 360-nya tentu saja sudah 360 ya. Dan di sini ada laci ya untuk cup holder, dan di sini tadi untuk audio. Nah, di sini ada pilihan untuk menu, di sini ada home, ini musik, ini navigasi, dan ini untuk back. Ini favorit. Ini untuk electronic parking brake ya, dan sini ada auto hold. Nah, lacinya ini keren sih. Ini sebagai armrest ini sangat ergonomis dan juga sangat empuk ya. Dan dia bukanya seperti ini. Nah, ya jadi kalau kita lihat di sini cukup besar sih isinya ini. Terus di sini pun ada colokan untuk USB-C 2 buah. Nah, joknya tadi saya bilang sudah ventilated seat berwarna coklat, dan bahannya itu udah leather ya, sudah kulit, dan bawahnya ini karpetnya pun ada tulisan Kuro dengan stitching warna merah, hitamnya, dan ada tulisan CX60. Untuk panoramic sunroof dikontrol dari sini ya, jadi kita bisa buka, bisa tutup dari sini. Nah, jadi memang hingga ke belakang dia punya panoramic sunroof ya. Sekarang kita bahas yang ada di driver seat. Dan tentu saja mobil ini sudah teleskopik dan tilt steering.
dan sudah elektrik. Ini keren banget ya. Seatnya juga tentu saja sudah elektrik, udah maju, depan, naik, turun ya, sudah lengkap sekali tuh. Saya bisa turunin. Dan sini kita lihat ada active sense-nya untuk eye stop-nya untuk bisa di off di sini, traction control, dan sini ada parking sensor kita bisa off. Nah, tadi ini eye active sense-nya bisa kita matikan dari sini, dan sini ada seat memory 1 dan 2. Ini untuk bagasi belakang untuk membuka ya. Dan sebelah sini sudah halus. Ini sudah sweet, dan sini ada speaker, dan di sini pun sudah halus, dan di sini ada model plastik untuk memberikan tekstur ya, warna garis. Dan di sini ada warna grey silver tua gitu. Dan di sini untuk kunci, dan sudah ada 4 window yang sudah auto ya. Jadi kita tinggal tahan aja. Oke, jadi ada satu fitur utama yang menurut saya menjadi mobil ini sangat unik, itu adalah driver personalization system. Jadi mobil ini itu mengenali driver yang sudah diprogram ke dalam mobil ini. Sekarang di sini ada beberapa nama ya, ada pengemudi 1, ada Dylan, ada pengemudi 3. Nah, saya ini didetek sebagai tamu karena dia tidak mengenali wajah saya. Sekarang saya mau mencoba menambahkan wajah saya ya. Nah, kita cek di sini ada tingginya saya, tinggi saya 177. Terus saya lepas kacamata, mulai. Nah, dia akan ngeset posisi mengemudi ideal saya. Ini keren. Tuh, semuanya ngikutin kan, setirnya turun, joknya tadi turun, terus mundur ke belakang karena dia mendeteksi tubuh saya gitu. Nah, terus di sini mau ulang apa kita simpan aja. Terus pengenalan pemudi, torekan kepala secara bergantian ke spion luar kiri dan kanan hingga peringatan suatu tengah. Oke, jadi saya lihat spion sebelah kiri, terus saya lihat spion sebelah kanan. Udah langsung kenal dia. Nah, edit profil pengemudi, pilih nama atau gambar. Oke, menyimpan dan edit nama pengemudi. Oke, saya tulis nama saya di sini. Oke, sah. Ubah gambar profil. Ya udah, gambar 1. Gambar 1, terus kita simpan ya. Oke, kita lihat. Tuh, selamat datang Kelly. Profil pengemudi Anda berhasil ditambahkan. Nah, berarti sekarang sudah kenal nih. Ada Kelly di sini. Nah, keren ya. Jadi misalkan dia mengenalkan wajah kita, dia akan langsung ngeset seat memory kita juga posisi menyetir. Jadi ini keren banget sih. Ya, memang inilah harga mobil 1,2 M itu harusnya yang paling enak tuh di belakang ya. Sini saya lihat jarak kepala saya masih 1 tangan lebih, dan dari lutut juga masih ada 1 tangan. Semua sudah leather ya, sudah kulit, dan ini mirip sih sama yang depan dengan tuas warna silver, dan juga untuk tuas pembuka jendela. Atasnya berwarna hitam dan bertekstur ya, jadi nggak halus, jadi ada tekstur, dan tentu saja ada panoramic sunroof di mana kita bisa menikmati pemandangan di luar. Dan di depan ini sudah ada AC, 2 buah AC, dan ada output USB yang sudah USB-C. Di sini mendapatkan karpet dengan stitching warna merah. Tentu saja bangkunya sudah ISOFIX dan armrest yang sangat nyaman ya, dengan 2 cup holder yang pinggirannya itu ada ganjelannya. Dan di sini ada buat masukin barang kiri dan kanan. Jadi joknya ini sayangnya statis, nggak bisa dimaju mundur, dan kita nggak bisa nyender sih. Jadi mungkin saya bisa simpulkan mobil ini lebih ke driver oriented ya. Jadi mungkin lebih ke driving pleasure-nya ketimbang dengan kenyamanan penumpang belakang ya. Karena harusnya masih bisa lebih maksimal sih dengan harga segitu ya. Ya, sekarang saya sedang mencoba CX-60 ya, driving impression. Memang mobil ini yang pertama kali saya notice itu adalah kekedapannya sangat baik ya. Yang pertama itu, yang kedua memang mobil ini sangat tinggi dengan ground clearance lumayan ya dibandingkan dengan mobil lain, karena ini adalah SUV yang cukup besar. Mobil ini bisa memiliki visibilitas yang sangat baik. Kalau sekarang saya di driver seat ini, saya bisa melihat semuanya dengan sangat jelas dengan pilar A yang tidak terlalu mengganggu. Dan dengan adanya panoramic roof di atas juga bisa membuat mobil ini terang dalamnya. Kayak sekarang saya syuting jadi muka saya kelihatan. Oke, selanjutnya adalah maneuverability yang saya rasakan di mobil ini memang sangat baik ya. Mobilnya itu ikut, walaupun mobil ini sangat besar ya, dimensinya itu cukup panjang dengan bone yang tadi saya lihat tuh agak melengkung ke depan. Jadi mobil ini memang lumayan ya size-nya. Tapi kalau saya manuver sih mobilnya ini mengikuti dengan sangat baik. Untuk shock breaker-nya juga ini apa ya, sangat nyaman ya. Tadi saya lewat jalan yang berlubang dan tidak rata, mobil ini bisa melibas dengan sangat baik sekali.
Ya untuk rem mobil ini menggunakan 4 cakram, jadi ya namanya mobil luxury ya harusnya udah oke ya. Dengan ada ABS, BA dan juga adanya EBD, membuat mobil ini remnya sangat konsisten dengan sangat baik dengan 4 cakram yang ada di depan dan di belakang mobil ini. Nah kita sekarang lihat di monitor aliran energi pada mobil ini terlihat dengan jelas ya. Jadi kita bisa tahu nih mobilnya lagi ngapain. Nah, sekarang itu lagi M Hybrid Boost. Nah di sini kalau kita lihat di monitornya, ya kita lihat ada beberapa item di sini ya. Nah ada roda, ada baterai, dan ada mesin. Nah jadi kalau sekarang kita lihat aliran dari mesin ke baterai juga ke roda, berarti sekarang yang menjalankan mobil ini adalah mesin juga baterai. Jadi dia berbarengan. Nah sekarang ini lagi ngecas nih dari mesinnya ke baterainya saja karena mobilnya lagi berhenti, jadi rodanya nggak ikut muter. Sekarang kita mau coba masuk tol, kita lihat performa mobil ini seperti apa ya. Oke. Sekarang saya coba normal mode dulu ya. Wah, oke, itulah tadi tarikan mesin 3300 cc ya, turbo. Jadi tapi masih ada, terus terang ada terasa ini ya, ada turbo lag sedikit ya. Ya, kalau yang saya tangkap ya mobil ini ya, walaupun tenaganya besar, tapi bukan untuk kencang. Ini yang saya dapat pertama nih ya. Karena apa? Karena mobil ini memang tinggi. Jadi jangan mentang-mentang mobilnya besar terus turbo gitu ya. Jadi mobil ini tuh dibawa kenceng. Kalau menurut saya jangan, karena mungkin karena mobil ini tinggi, jadi agak bahaya kalau menurut saya. Jadi memang mobil ini lebih ditorsi, karena juga apa? Pada saat kita gas langsung, mobil ini tuh ada turbo lag yang mungkin di set sama Mazda ya. Walaupun saya udah ubah nih, jadi sport mode tadi saya udah coba, ya saya gas, ya tetap ya ada turbo lag. Jadi memang mobil ini bukan untuk kenceng, tapi memang mobil ini lebih kemana? Lebih ke kenyamanan sih. Mobil ini memang sangat nyaman dengan semua teknologi yang ada di mobil ini. Mobil ini untuk membuat kita safety ya, membuat kita ngerasa aman di mobil ini, membuat kita nyaman, tapi bukan untuk ngebut. Atau mungkin juga mobil ini peruntukannya off-road kali ya, karena ada fitur off-road, cuma kita belum bisa coba nih. Ya ini pada saat saya di sini nyalakan lane assist ya, di sini MID-nya langsung berubah menjadi mode lane assist. Ya sekarang kita lihat di sini adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya pun nyala. Jadi MID-nya berubah ya menjadi mobilnya jalan di tengah itu dengan ada garis hijau kiri dan kanan ya, dan ada logo setirnya di bagian atas sebelah kanan. Nah dia akan belok sendiri nih. Nah dia hanya mengingatkan saya untuk tangan saya agar di setir, tapi dia belok sendiri. Jadi ini keren banget sih mobilnya, bisa otomatis. Berikut adalah kelebihan dari Mazda CX-60. Nomor 1, kenyamanan bagi driver. Ya, mobil ini emang is all about comfort ya. Shock breakernya comfort, interiornya comfort, sampai handlingnya juga comfort, joknya juga comfort ya. Joknya juga udah estetikanya oke banget, bisa di setel secara otomatis. Setiap supir ya, jadi nggak hanya 1-2 tapi hingga banyak sekali supir kita bisa set di sini. Dan audio mobil ini sangat oke ya, dibekali dengan 12 speaker Bose. Jadi di telinga kita dimanjakan oleh musik yang sangat oke, dan tuman bassnya juga sangat besar dengan adanya subwoofer di bagian belakang. Nomor 2, fitur yang sangat lengkap. Fitur mobil ini kayaknya ada semua sih ya. Semua fitur yang ada lah di mobil modern tuh ada ya. Mulai dari Active Sense Mazda, itu semua fitur ada nih ya, saya tulis di bawah nih, saking banyaknya. Dan semua fitur safety seperti airbag, seperti rem yang sudah ABS, EBD dan BA, dan semua fitur di dalam entertainmentnya juga sangat komplit. Pokoknya all about feature lah mobil ini, ada semua. Nomor 3, fun to drive. Ya, mobil ini memang sebuah mobil yang driver oriented ya. Kalau enggak, ngapain coba Mazda hari gini bikin mobil 3300 cc. Udah 3300 cc terus turbocharge lagi, terus hybrid lagi, 6 silinder lagi. Jadi untuk apa kalau tidak untuk driver yang menyetir mobil ini? Kalau di belakang sih mungkin nggak terlalu gimana, malah mungkin agak ngeri gitu ya, karena kita pengennya bawanya ngegas terus aja gitu. 4, konsumsi BBM yang irit. Oke, mobil ini memang setelah percobaan media itu sekitar 115 ya. Kita bayangin ya, mobil dengan tenaga 285 horsepower ya, torsi 450 Nm pada RPM 2000 hingga 3500. Tapi bisa bensinnya tuh 1 liter tuh bisa 15 kilo. Ini apa ya? Inilah yang namanya teknologi gitu. Jadi memang
Buat saya juga awalnya nggak percaya, tapi ya memang setelah saya coba sendiri ya memang keadaannya demikian ya. Jadi memang mobil ini sangat bisa irit karena apa? Karena memang ada mild hybridnya itu. Baterainya emang nggak terlalu gede sih, cuma 0,33 kW yang digunakan oleh mesinnya untuk menyimpan energi. Dan kebanyakan kalau saya pada saat saya test drive ini dinyalakan pada saat kecepatan rendah. Jadi membuat mobil ini banyak sekali menggunakan baterai instead of whole dari engine. Jadi memang banyak juga kondisi baterainya itu yang digunakan sehingga mobil ini mengurangi konsumsi bensin. 5. Performa tinggi. Ya, jadi kalau mau tarik-tarikan sama mobil-mobil ABG atau mobil-mobil kenceng lainnya, mobil ini bisa lah kita ikutan untuk tarik-tarikan ya, tapi untuk jalan lurus, jangan belok, yang ngeri karena mobil ini cukup tinggi ya, jadi saya takutnya nanti bisa limbung. 6. Value dibanding para pesaingnya. Baik Mercedes GLC ataupun BMW X3 memiliki harga rentang yang sama, tetapi mesinnya hanya 2000-an cc dibanding CX-60 yang 3300 cc. Turbo lagi. Sementara berikut inilah kekurangannya. Nomor 1. Head unit belum touchscreen. Ya, memang head unitnya memang tidak bisa touch, tapi memang dia dari kontrolnya itu cukup nyaman ya di sini ya, di bagian bawah sini nih. Jadi cukup nyaman untuk kita putar kiri kanan dan tombol selectnya yang sangat lebar. Jadi sebenarnya oke-oke aja sih, nggak perlu-perlu banget. Nomor 2, knalpot dummy kiri dan kanan di belakang. Ya memang muffler kiri kanan belakang itu tidak nyambung dengan knalpot aslinya ya. Tapi ini kalau dari segi estetika memang kurang, tapi kan nggak kelihatan banget sih. Jadi ya fine-fine aja kalau kita ngelihat dari belakang tuh memang kita nggak notice gitu. Nomor 3, pada tipe Kuro, bahan suede rentan rusak. Ya memang dengan adanya bahan suede di dashboard ya dan di sebagian besar bagian depan mobil ini memang membutuhkan perawatan yang khusus ya, karena kita tahu kalau bahan suede itu nggak bisa kita gosok. Kalau kita gosok itu rusak, jadi kekhawatiran itu memang dalam jangka panjang bahan suede ini kita takutnya itu masalah durability-nya, dan untuk menentukan hal ini ya kita hanya bisa nunggu waktu sih. Nomor 4, adanya turbo lag yang sangat terasa. Ya, turbo lag di mobil 3300 cc ini surprisingly sangat terasa ya. Coba lagi. Nah ya, jadi pas saya tekan gas itu memang ada waktu hingga sedetik sih kayaknya sebelum mobil ini tuh spooling turbonya tuh selesai gitu. Saya coba lagi ya, pakai yang sport. 1, 2, 3. Ya, kayaknya lebih dari 1 detik deh. Nomor 5, harganya cukup mahal. Ya memang kalau harga ya lumayan ya, tapi memang mobil ini tuh pertama tuh ya memang build up Jepang, terus mobil ini memang sangat mewah, dibekali dengan teknologi-teknologi terakhir dari Mazda, dan juga memang mobil ini didesain dengan tidak asal-asalan, sangat hati-hati, dan menggambarkan betapa Mazda ingin membuat mobil ini tuh sebagai karya seni daripada sebuah merek Mazda yang sudah kita kenal sebagai Mercy-nya Jepang. Nomor 6, jok belakang yang nggak bisa nyender. Ya, jok belakang itu sayangnya ya itu tidak bisa ditekuk ke belakang, jadi kita nggak bisa nyender. Harusnya kan kita di tengah itu kita bisa nyender ke belakang gitu. Sayangnya di mobil ini belum bisa, dan ini membuktikan kalau mobil ini memang lebih ke driver oriented. Ya emang beda sih ya, kita ngelihat sebuah mobil yang bercita rasa seni tinggi, tapi tenaganya juga sangat powerful. Itu membuat kita para entusias itu senang sekali ya terhadap mobil ini ya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan kami? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di channel Kelly mendatang. Terima kasih kepada Mazda Raden Saleh. Sampai ketemu lagi.